Dan Allah telah menurunkan Al-Quran itu sebagai asifat, sebagai obat. Ketika kita mendengar kata-kata cerdas, apa yang terbersit dalam hati kita? Mungkin kita langsung memberi penilaian, langsung nyandai orang sing cerdas itu wong sing jenius, wong sing pintere ora umum, orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Itu penafsiran kita orang yang cerdas. Saya punya teman waktu sekolah dulu, ketika ujian, kalau dulu kan ada jurusan IPA, IPS, biologi. Nah, saya masuk di IPA, teman-teman saya juga ada yang masuk di IPA itu cerdas sekali. Ketika ujian itu nilai fisika, kimia, matematika itu nilainya 10 semua, 100 semua, artinya tidak ada yang salah. Nah, memang beliau orang yang cerdas. Dan dalam hal ini, orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang cerdas dalam ilmu dunia. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud dalam Islam orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah? Bapak Ibu, berdasarkan keterangan dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran, maka dapat disimpulkan ada beberapa orang yang dalam kategori menjadi orang yang terbaik atau menjadi orang-orang yang cerdas dalam pandangan Allah. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dalam sebuah hadis yang sangat familiar, mungkin panjenengan bisa menghafal, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini nek tenggen TPA nggih kula niku pun ajarke pun hafal adik-adik. Karena berhubungan dengan pembelajaran Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Berarti termasuk kula lan sami dalu menika ngaji niki termasuk salah satu orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Amargi napa? Ngaji niki membahas tentang Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Maka Bapak Ibu, dalam pandangan Allah itu orang yang terbaik itu yang belajar, yang mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena banyak sekali manfaat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk yang bisa menyelamatkan manusia dari kesesatan. Maka saya mengumpulkan beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ini yang ayat-ayat atau hadis yang berhubungan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra tadi yang sudah saya baca, ayat 92 kalau salah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, itu sebagai asifat. Asifat itu sebagai penawar, sebagai obat. Obat apa? Obat penyakit yang ada dalam jiwa manusia, penyakit hati, penyakit rohani. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai pemberi rahmat, kasih sayang yang Allah berikan pada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Wa ma lizolimina ila khosar, dan tidaklah Al-Quran itu bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat dolim. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata
fungsi Al-Quran itu salah satu diantaranya adalah sebagai sifat, sebagai obat penyakit-penyakit yang sifatnya rohiyah. Mungkin penyakit iri, penyakit dengki, penyakit yang berhubungan dengan masalah hati. Niki obatnya mboten king dokter. Niki obatnya masalah psikolog tentang rohiyah. Saya punya teman, istrinya niku sakit lambung. Diobati teng rumah sakit mboten mari-mari, beto teng terapi-terapis mboten mari, akhirnya napa datang ke psikolog. Itu bisa sembuh. Karena apa? Diberi motivasi berkaitan dengan terapi ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata penyakit lambung berhubungan dengan masalah-masalah pikiran yang ada pada diri kita, terlalu banyak masalah. Oleh karenanya salah satu solusinya apa? Iku tenggen psikolog niku disukani terapi. Ya, ternyata dengan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an bisa menjadikan asyifa itu obat penawar bagi penyakit yang ada dalam diri kita. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, yang mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Coba Bapak Ibu, menawi bulan Ramadan Kolomben niku awake dhewe pun khatam bulan bali. Mungkin lebih dari 1 kali 2 kali. Niki pun bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal kinten-kinten enten mboten Bapak Ibu niku sing pun khatam sekali. Wonten sing khatam maca Quran. Nggih, 30 juz bulan Syawal niki. Wonten dereng. Mboten enten nggih. Padahal Ramadan niku 1 duduk 1 juz. Niki nek misale awake dhewe wan juz niki pun hari ke berapa niki? 27 niki. Syawal bulan hari ke 28 nggih. Nah, kantun 2 hari. Berarti butuhe pun entuk 28 juz. Nah, niki dados kados pundi interaksi kita sami dumateng Al-Qur'an. Niki mewujudkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an berarti ia mencintai Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah. Maka ketika kita benar-benar merasa cinta kepada Allah, tentunya kita juga sering-sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan ini ayat yang pertama yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Yunus juga disebutkan, ya ayuhan nas qad ja'akum ma'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wahai manusia, telah datang kepadamu ma'idhatum. Ma'idhah itu yang jadi maknanya pitutur, pelajaran. Lima fi sudur, dan obat penyakit yang ada dalam dada manusia. Iki wae nggih, sampeyan aturke ternyata Al-Qur'an sebagai asifah, sebagai pelajaran ya, bagi orang-orang yang beriman yang sedang bermasalah dengan masalah ruqyah. Niki solusinya adalah kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Minimal Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami niku setiap hari raketan berapa ayat, berapa lembar niku kedah membaca Al-Qur'an. Ampun ngantos ditinggalke. Niku mungkin sakit ndadosaken apa hati kita berkarat karena nggih membaca Quran itu bagian dari terapi ruqyah. Nek mboten nate maos Quran, hati seorang itu akan menjadi kering. Ketika hati seorang itu menjadi kering, maka akan rentan dengan datangnya penyakit kejiwaan. Duwe penyakit iri, penyakit dengki, penyakit niku ingkang ndadosaken masalah kalian keimanan kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu jamaah masjid sing rahimakumullah. Lajeng keutamaan sanesipun wonten surat Al-Isra ayat 9.
Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihan anna lahum ajrun kabir. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada kamu sekalian kepada jalan yang lurus, jalan yang terbaik. Wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihan, amalan sholihan, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun kabiro, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Oke nggih, nek kita sami menika caket kalian Al-Qur'an, sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita akan dijamin oleh Allah mendapatkan jalan keselamatan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus ketika kita mau berinteraksi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Niki wonten surat Al-Isra ayat 9. Bapak Ibu jamaah muslimin rahimakumullah. Lajeng bagaimana sikap umat Islam di dalam menerima Al-Qur'an? Di dalam surat Fatir ayat 32. Summa arsalnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian Al-Qur'an ini kami wariskan pada hamba-hambaku di antara mereka terjadi 3 golongan. Siapa di antara mereka? Ada yang dzalimun li nafsi, orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang kedua muqtasid, orang-orang yang pertengahan. Kemudian yang ketiga sabiqum bil khairat biiznillah. Orang-orang yang zalim niku maksudipun enten ingkang nerangaken nggih, nafsiraken bilih kula lan bangsa menika setiap harinya di dalam berbuat perbuatan dalam sehari-hari kita bertentangan dengan Al-Qur'an. Ataupun apa Bapak Ibu, banyak kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Antara kebaikan dengan kejelekan itu kathah sing awon. Itu orang-orang yang dzalimun li nafsi. Kemudian orang yang muqtasid, itu dikatakan bahwa muqtasid itu orang yang pertengahan, berbanding antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang maksiatnya. Kadang nggih salat nggih, kadang purun apa niku maksiat. Eta niku muqtasid pertengahan. Nek dzalimun nafsi niku wau sak bendina niku tumindake kathah sing tumindak ingkang boten sae, antara kebaikan dan kemaksiatan banyak maksiatnya. Nek ingkang nomor pertengahan nggih muqtasid niku kadang nggih berbuat baik, kadang berbuat dosa. Sabiqum bil khairat bismillah, orang-orang yang berbuat kebaikan terdahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini Bapak Ibu, tingkatan-tingkatan manusia, ya, khususnya orang-orang yang beriman di dalam menerima Al-Qur'an. Enten sing niku golonganipun dzalimun li nafsi, enten golonganipun muqtasid, enten sing golonganipun sabiqun bil khairat bismillah. Nah, kira-kira awake dhewe niku mlebu sing nomor pinten? Iki saged sing jawab nggih kula lan panjenengan sami. Niki Bapak Ibu beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ayat-ayat berhubungan dengan fungsi keutamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Furqan ayat 30. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rabbi rasul wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah niku matur dumateng Allah, ya rabbi ya Allah, sesungguhnya umatku di dalam menjanjikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang disia-siakan. Ada sebagian umat Rasulullah, gimana mula dalam umat Islam itu ada sebagian di antara kita umat Islam itu, yang mereka menjadikan Al-Quran itu segala sesuatu sebagai sesuatu yang diabaikan
boten nate dipelajari, boten nate diwaos, ditumpuk mawon tenggen rak-rak buku, akhirnya sampai berdebu, boten diwaos, boten dipelajari, laku-laku dipun amalaken. Maka ada di antara umat semua ngeten niku. Mila kagem kita sedaya monggo awake dhewe sambut dipun tarbiyah kalian Gusti Allah, mestinipun di bulan Syawal niku yang artinya bulan peningkatan niku ada perubahan dalam hal kebaikan. Ada peningkatan dalam hal kebaikan. Amal-amal soleh apa yang ada dalam diri kita yang pernah kita kerjakan niku saged monggo dipun dilazimi niku maksudipun diamalkan secara istiqomah, diajeki. Karena memang setiap manusia itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Ada orang itu yang diberi kelebihan oleh Allah berupa sregep nindakane salat sunnah, salat lail, salat duha. Niku sregep. Tapi ada juga orang yang diberi kelebihan oleh Allah itu rajin berpuasa. Maka di bulan Syawal itu juga ada perintah puasa Syawal. Mangsoma Ramadan, summa asba'u sittalan min sabrin kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti halnya mereka berpuasa sepanjang tahun. Niki. Langsung Bapak Ibu, beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan hadis yang familiar, ini sering pun aturaken para ustaz nggih. Man jatama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa fathul malaikah wa dzakara fi man indahu. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam rumah Allah dalam rangka untuk belajar mempelajari Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan beberapa hal kepada mereka, diantaranya alaihim sakinah, akan diberi ketenangan jiwanya. Jenengan tindak pengawas ngeten iki, ngaji ngeten niku rasane seneng, mboten kelingan utang, mboten kelingan masalah-masalah, maka dibuat hatinya oleh Allah menjadi alaihi sakinah, senang hatinya, tenang pikirannya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kemudian mereka akan diberikan rahmat dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, rahmat Allah itu akan diberikan pada orang-orang yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Termasuk malam hari ini Bapak Ibu, kula lan sami tindak pengawasan ini bagian dari perintah Allah. Berarti kula lan sami ketika mendatangi majelis ilmu, majelis taklim, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, mereka orang-orang yang datang ke tempat-tempat majelis ilmu yang belajar tentang Al-Qur'an, maka mereka akan dikenal di kalangan para malaikat. Didoakan malaikat, dikenal oleh para malaikat. Walaupun meskipun kula lan biasa menika teng donya niki mboten dadi wong sing terkenal. Dadi pejabat nggih mboten, pegawai nggih mboten, dadi RT nggih mboten, dadi rakyat nggih rakyat biasa. Bahkan ada wong teko ngantek wong sak desa mboten ngertos, kan mboten terkenal. Tetapi ketika kita punya kelebihan, sering datang ke tempat-tempat majelis ilmu, maka kita punya kelebihan. Napa kelebihanipun? Nggih, wa hafathul malaikah, akan dikenal oleh para malaikat penghuni langit. Nggih, kelebihanipun wonten hadis tiyang-tiyang ingkang belajar Al-Qur'an. Wa dzakara fi man indahu, dan mereka orang-orang yang sering datang ke majelis ilmu belajar Al-Qur'an akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Bukan hanya terkenal, tetapi Allah bangga kepada kita, kepada hambanya yang sering datang ke tempat majelis ilmu dalam rangka belajar Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu, salah satu kelebihan atau keutamaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita sering-sering berinteraksi dengan Al-Qur'an.
paling boten kula sami menika ampun ninggalke bacaan Al-Qur'an. Lah pripun dereng saged maos Qur'an? Paling boten Bapak Ibu nek jenengan dereng saged maos Qur'an, nggih remen midhangetaken murutal-murutal bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wonten kisah teng Madinah niku wonten tiyang ingkang boten saged maca Qur'an. Ternyata teng Timur Tengah nggih pusate Islam nggih enten sing boten saged maos Qur'an. Maka orang itu datang ke masjid kemudian menemui orang untuk membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika yang ditemui itu untuk membaca Al-Qur'an, kemudian baca Al-Qur'an, kemudian orang tadi mendengarkan, duduk ikut mendengarkan. Nah, akhirnya tibalah yang membaca Quran itu membaca ayat-ayat sajadah, otomatis sujud berdoa. Kemudian yang mendengarkan ini ikut sujud. Kemudian membaca Quran, selesai sujud melanjutkan bacaan Qurannya. Tetapi yang mendengarkan tadi masih sujud terus. Nah, ketika yang baca Quran dilanjutkan kok sambil melirik niku wau kok sujud terus, akhirnya disudahi. Niku akhiripun maca Quran dirampungi ketika niki dibangunkan orang tadi sudah meninggal. Dalam keadaan sujud belum bisa membaca Quran, mendengarkan bacaan Quran, kemudian ikut sujud tilawah. Akhiripun apa? Allah memberi kanugrahan dumateng tiyang menika husnul khotimah. Kita terus nggih, bisa saja Bapak Ibu ketika Allah menghendaki dumateng kula lan panjenengan. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah muslim rahimakumullah. Kita lajengaken nomor kalih. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam adalah mereka orang-orang yang senantiasa memikirkan keadaan alam semesta. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 190 itu Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya diciptakannya langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Niki ayat niki memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwa kita untuk berpikir, untuk merenung supados napa Bapak Ibu menambah keimanan kula lan panjenengan sami ketika kita berpikir tentang ayat-ayat Allah yang berupa kauniyah. Kauniyah itu ayat-ayat ciptaan Allah. Bagaimana gunung bisa menjulang tinggi, lautan bisa terbentang luas, kemudian ada matahari, ada bulan, ada bintang, peredarannya silih berganti siang dan malam. Coba misalnya napa niku peredaran siang dan malam niku mboten berganti, entene bengi terus, utawi entene siang terus, kan nggih repot. Maka segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita sebagai orang yang beriman untuk menjadikan sebagai pelajaran begitu besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang kedua, orang yang cerdas adalah mereka orang-orang yang senantiasa memikirkan akan ciptaan Allah berupa alam semesta. Maka Ibnu Katsir mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Niki maksudipun kula sampeyan kan mikir nggih tingginya langit, lapisan-lapisan langit, enten langit pertama, kedua, ketiga. Kemudian langit niku kan warnane berubah-ubah nggih. Kadang warna putih, warna biru, warna hitam, warna mendung. Kemudian ketebalan bumi itu juga berlapis-lapis. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah niki supados kula sami menika berpikir begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Niki
inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi niku sebagai pelajaran kagem kita sami menika supados napa merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menambah napa? Menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah muslimin rahimakumullah. Wa ikhtilafil laili wan nahar, yang silih berganti datangnya siang dan malam terus berganti. Maka nek misalipun entene bengi tok, entene napa niku siang mawon. Kan ada sebagian negara di daerah kutub niku niku banyak malamnya. Siang niku cuma beberapa jam. Niku daerah-daerah kutub utara. Maka nggih alhamdulillah di negara kita niku nggih sempurna. Ada malam, ada siang. Nah ini salah satu rahmat atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat ini ditutup dengan li ayatil ulil albab. Allah mensifati kepada orang-orang yang berakal. Maka mengingatkan kepada kita bahwasanya inilah pelajaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk memikirkan kejadian alam semesta, maka kita diperintahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan berbaring. Ini ayat selanjutnya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa Bapak Ibu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, orang-orang yang cerdas dalam pandangan Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa merenungi penciptaan Allah berupa alam semesta. Yang ketiga, orang-orang yang cerdas dalam pandangan Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat kepada kematian. Bapak Ibu, bahwa yang namanya al-maut atau kematian itu pasti akan datang. Beberapa ayat dalam Al-Quran memberi kabar kepada kita semuanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika al-maut itu datang, sudah waktunya tiba, maka tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Maka begitu pentingnya ketika kita mengingat pada kematian, tujuannya apa? Kita bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi al-maut atau kematian. Maka hidup di dunia ini Bapak Ibu, ini cuma sebagai persiapan untuk mencari bekal. Napa bekalipun? Ya iman dan amal soleh. Bukan hanya sekedar iman. Iman itu harus ada konsekuensinya. Napa konsekuensinya pun iman? Beramal soleh. Karena iman itu iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan. Diucapkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Konsekuensi iman itu ngeten niku. Terus dalu menika malam hari ini ketika kita datang ke tempat majelis ini, majelis ilmu, berarti kita telah konsekuensi sebagai orang yang beriman menjalankan perintah Allah, beramal soleh, mencari ilmu. Niki mengingat kepada al-maut atau kematian. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhziha 'anil nari wa ilal jannah faqad faya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami al-maut atau kematian. Kemudian pada hari kiamat akan disempurnakan balasanmu, akan disempurnakan pahalamu oleh Allah. Maka di tengah-tengah ayat ini Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah." Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga,
faqad faza, sungguh ia akan mendapat keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan, melalaikan. Mila pentingipun kula lan sami menika senantiasa mengingat kepada al-maut supados niki dados pelajaran persiapan kagem kita sami bakale kita sedaya ugi mengalami kematian. Supados napa Bapak Ibu purun mempersiapkan bekal. Niki. Wonten ayat sanesipun wonten surat An-Nisa, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, niscaya kematian akan senantiasa mendatangimu, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Sinasa kula sampai menika berada dalam tempat yang tinggi, tempat yang aman, tempat yang tebal, yang kuat, maka tetap akan didatangi oleh al-maut atau kematian. Mila nek kula lan sampeyan menika kalau sedang bertakziah niki Bapak Ibu, niku sebenarnya pelajaran. Pelajaran apa? Agar kita mengingat bahwa kita juga akan mengalami hal yang serupa. Tetapi faktanya dalam ketika takziah itu nggih bermacam-macam, enten sing seneng, enten sing susah, ketemu koncone seneng-seneng cerita napa-napa, enten sing susah biasanya nggih keluargane, mosok kelangan keluarga. Nah, padahal nggih takziah niku sebenarnya kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari kejadian itu. Napa hikmahipun? Kula lan panjenengan sami ugi badhe mengalami al-maut atau kematian. Nek mboten dipersiapkan dari sekarang, nanti kita akan menyesal. Kenapa menyesal? Maka sahabat Ali bin Abi Thalib niku dalam kata-kata mutiaranya ini sangat familiar. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tidur, kemudian mereka baru sadar kembali ketika sudah mati, sudah mengalami kematian. Jadi hidup ini seperti hanya orang yang sedang tidur. Jenengan bekerja, jenengan makan, jenengan aktivitas apa kemauan itu diibaratkan orang yang sedang tidur, dan kita baru sadar ketika kita sudah meninggal. Maka orang yang tidur kan belum sadar, bangun-bangun berarti kita sudah meninggal. Ibaratnya itu kan semangat. Maka Bapak Ibu, kalau nanti mau sebuah artikel niku di Jerman niku, seandainya orang ini menjadi orang muslim, maka ia menjadi seorang ulama yang besar. Di Jerman niku ada seorang orang yang hafal Quran, kemudian hafal ratusan hadis, Sahih Bukhari, Muslim itu hafal nenten. Tapi namanya kula lupa, namanya nami barat nih. Nah, ketika meninggal, maka di kuburannya itu ditulis kata-kata mutiaranya Ali bin Abi Thalib ini. An-nasu niyamun fa idza matu intabah. Manusia itu dalam keadaan tidur dan baru sadar ketika terbangun. Dan terbangun apa? Ketika meninggal. Orang ini Bapak Ibu hafal Quran, hafal hadis, niku kuasa sing dihafal. Tetapi karena mereka bukan orang Islam, tujuannya ning hafal Quran, ning mempelajari hadis niku untuk apa? Untuk mencari kelemahan Islam sampai meninggal tidak bertaubat, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Akhirnya dalam makanya ditulisi an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Dan ini Bapak Ibu, yang ketiga, orang yang cerdas adalah mereka orang-orang yang mengingat kepada kematian. Sehingga ada qaul para ulama, aqyasun nasu aksara dzikrul mauti, istidadulahu ulaika humul aqyasu. Sebaik-baik orang adalah mereka orang-orang yang mengingat kepada kematian, kemudian mau mempersiapkan bekal untuk menghadapi al-maut atau kematian. Ini nomor 3. Ingkang terakhir ingkang kawan nggih menika nggih.
orang yang terbaik dalam pandangan Allah, orang yang cerdas adalah mereka yang mencari dunia untuk akhirat. Maksudnya apa? Akhirat tujuan yang utama, tujuan yang terakhir kita adalah akhirat. Bukan berarti kita mengesampingkan dunia, tetapi dunia kita gapai selanjutnya untuk menggapai kebahagiaan atau kemuliaan di akhirat. Boten kok ninggal gitunya loh ya. Dunia kita cari, kemudian kita gunakan sebagai wasilah untuk menggapai kemuliaan di akhirat. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 7 itu, wabtaghi fima ataqal darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la taqil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di akhirat, tetapi jangan melalaikan dunia. Ingat akhirat, kemudian dunia kita cari sebagai sarana untuk menggapai kemuliaan di akhirat. Ayat itu mengatakan surat Al-Qasas ayat 77. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslim rahmatullah. Kalau kita mengatakan pembahasan kita dari menika kaitannya dengan tentang orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam. Tujuannya mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu di antara mereka. Orang-orang yang cerdas dalam pandangan Allah berarti apa? Kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik, orang yang cerdas. Di antaranya orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa memikirkan kejadian alam semesta. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa mengingat kepada kematian. Dan yang keempat, orang-orang yang senantiasa menggapai urusan akhirat, tujuan akhirat, tetapi tidak melupakan urusan dunia. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.